radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tebang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Saat Rasi, seperti yang sudah Rara bilang tadi, jam 1 siang sampai jam 2 siang kita bakalan ngobrol bareng, yaitu bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Tentunya membahas peran pers dalam upaya ikut menanggulangi pandemi Corona. Nah, di sini sudah hadir beliau yang terhormat, ada Bapak Dr. Andes Iswahyudi Yulianto MSI, PLT Kepala Dinas Kominfo Magetan ya. Anda pengen tanya-tanya, berinteraksi mengenai pers, silahkan saja di 0351896137 atau teleponnya di SMS dan juga WhatsApp maksud kami di 0811302096 ya. Selamat siang Bapak Iswahyudi Yulianto, Bapak Yuli kita aja ya. Siang. Kita udah ketemu 2 kali ya Pak ya, ya waktu itu di tempat yang berbeda. Nah, kita bahasnya peran pers dalam upaya ikut menanggulangi pandemi Corona. Tentunya untuk yang ada di Magetan dan sekitarnya ya Pak ya. Kita bahas sedikit masalah pers, memahami pers, jurnalis, perannya dalam membangun informasi di Kabupaten Magetan juga pastinya. Nah, di sini bicara tentang pers, sebenarnya apa sih Pak dari pers itu sendiri? Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Pak. Monggo silakan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin pendengar yang berbahagia. Kita hari ini kita berdialog dengan Rasi. Jadi beri kesempatan untuk cerita masalah pers dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya menghadapi COVID yang saat ini cukup mendera di mana saja. Saya Iswahyudi Yulianto yang saat ini menjadi PLT Kepala Kominfo Kabupaten Magetan. Jadi mungkin kita paham sebenarnya pers itu adalah salah satu lembaga sosial yang memiliki kekuatannya sangat luar biasa. Dia mampu memberikan informasi, bisa memberikan perubahan perilaku, bahkan bisa menjadi salah satu panutan. Bahkan pers itu bisa menjadi salah satu kekuatan di alam demokrasi bangsa Indonesia ini. Sehingga kita tidak bisa memungkiri bahwa pers memiliki fungsi yang cukup banyak. Salah satu banyak, yaitu pertama, pers itu sebagai media yang memberikan informasi. Dia juga bisa menjadi salah satu kekuatan mencerdaskan masyarakat. Dia juga bisa menjadi media pendidikan, hiburan, bahkan yang lebih penting hari ini lagi adalah pers itu menjadi salah satu kontrol sosial. Oke. Nah, itulah yang namanya pers, saudara ya. Dan itu sudah benar-benar ada undang-undangnya juga ya Pak. Yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 99 tentang pers. Oke. Dari fungsinya tadi memberikan informasi, pendidikan, hiburan dan juga kontrol sosial. Terus di masa pandemi sekarang ini kalau di Magetan sendiri apa yang sudah dilakukan Pak? Iya, jadi begini. Ini bangsa Indonesia itu kan lagi, bukan bangsa Indonesia tapi sedunia kita sedang diserang namanya wabah COVID. Di mana wabah COVID adalah permasalahan kesehatan, tetapi mampu membongkar semua tata kehidupan. Cara bergaul kita juga jadi berubah. Kita tidak boleh bertatapan, kita tidak boleh berdekatan. Dalam sisi ekonomi kita juga dihadapkan yang dulu bisa aktivitas, sekarang sudah tidak bisa. Kita harus lebih banyak di rumah. Cara makan pun beli di online. Makan sekarang banyak online, harus bawa pulang dan sebagainya. Ini memang merubah peradaban baru. Nah, sekarang dalam upaya melakukan hadapi tantangan COVID ini adalah salah satu pemikiran kita bahwa COVID itu sampai sekarang belum ada obatnya.
kita belum tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID ini, sehingga sosialisasi yang penting disampaikan ke masyarakat dalam menghadapi COVID. COVID sama dengan virus yang lain nanti pasti akan bersama dengan kita hidup. Nah, sekarang banyak masyarakat tidak tahu apa dan perlu dilakukan dalam menghadapi COVID. Jadi COVID ini kuncinya adalah 5M, yaitu pertama memakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga adalah jaga jarak, yang berikutnya adalah mengurangi aktivitas keluar yang banyak mobilitas. Jadi contohnya sering keluar kota dan sebagainya, kalau bisa tidak. Dan yang terakhir jangan banyak mengadakan kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak. Karena virus ini bisa melakukan penularan di dalam kondisi seperti itu. Dan ini lebih mengerikan lagi bahwa virus ini sudah melakukan satu regenerasi lagi yang baru, dan itu memiliki beberapa efek yang paling mematikan. Dan ini sudah menyebar di beberapa negara. Kita berharap di Indonesia sudah cukuplah seperti ini. Semoga nanti. Nah, sekarang apa yang dilakukan adalah sosialisasi. Pemerintah sudah melakukan upaya sosialisasi, melakukan banyak hal, tetapi ini tidak bisa maksimal tanpa didukung oleh pers. Maka pers lah salah satu sahabat kita, mitra kita dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Termasuk yang di Magetan, aktifkah para jurnalis bersama pemerintah dalam melakukan sosialisasi itu sendiri? Luar biasa. Jadi kita mengartikan jurnalis itu tidak hanya cetak atau apa, tapi juga radio, TV dan sebagainya sudah banyak menyampaikan ini. Dan ini betul-betul kita merasakan diperbantu oleh teman-teman dengan pers ini bisa memberikan edukasi pada masyarakat, sehingga masyarakat akan tahu siap menghadapi dalam COVID ini dengan sebaik-baiknya. Karena COVID ini tidak ada obatnya. Obatnya adalah imun dari tubuh kita masing-masing. Sehingga kalau kita sudah menjaga jarak, kita bisa menghindari kontak langsung dengan orang-orang menderita COVID, sehingga tubuh kita juga kuat, sehingga kita bisa melampaui masa-masa yang sulit ini dengan sehat. Kan banyak nih Pak di media sosial, mungkin dari Dinas Kominfo sendiri yang setiap hari memberikan data, yaitu peta sebaran COVID-19. Terus dari media juga benar-benar ikut membantu untuk perkembangan yang sedang terjadi di Magetan dari zona merah, orange, hijau kembali. Nah, terkadang kan masyarakat ngeyel dengan apa yang sudah diberikan aturan dari pemerintah. Bagaimana cara untuk bisa menanggapi mereka? Ya, jadi sebenarnya kita dari Kominfo sudah banyak bekerjasama dengan semua lini, baik kita menyampaikan informasi apa saja berkait khususnya mengenai COVID, terus kemudian penyebaran COVID yang juga ada di Kabupaten Magetan, sehingga harapan kita semua masyarakat siap menghadapi permasalahan COVID ini. Tetapi dalam proses perjalanan tidak semua orang paham tentang pola pikir COVID itu. Ada yang mengatakan bahwa COVID itu rekayasa, COVID itu sebagai konspirasi. Tapi Bapak Ibu, atau kalau mau paham betul, mari kita lihat di rumah sakit yang hari ini sudah penuh dengan orang-orang yang terkapar oleh COVID. Dan berapa banyak orang yang juga meninggal karena COVID. Dan begitu dahsyatnya. Nah, kita berharap nanti dengan adanya media ini orang-orang akan banyak mendengar informasi. Informasi apa? Mulai informasi yang sifatnya edukasi dan sebagainya, sehingga nanti masyarakat siap menghadapi permasalahan COVID ini, sehingga kita bisa menghindari, syukur kita bisa lepas dari permasalahan COVID ini. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk lewat HP-nya Rara dari Mas Adi yang ada di seputaran Sukominangun sana. Saya mau tanya nih Pak,
mengkondisikan untuk penyampaian informasi digital, termasuk radio, streaming, informasi COVID kok sampai hari ini banyak yang menggunakan bahasa lokal atau daerah yang masih minim, sehingga sampai hari ini juga para orang-orang yang mungkin orang tua dan mungkin yang lansia ini nggak ngerti apa ini pandemi dan COVID-19 itu sendiri. Bagaimana Pak Iqbal? Ya memang, jadi gini, di dalam informasi sekarang dengan kemajuan teknologi, banyak tadi sama oleh Bapak Presiden, media pers itu banyak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, yaitu dengan adanya internet yang begitu efektif digunakan, maka medsos begitu gerak cepat. Jadi sekarang informasi itu bukan hanya wartawan yang membuat, tapi sekarang orang bisa siapa membuat. Nah, saat orang membuat ini memang ada informasi-informasi yang bagus, tetapi juga tidak menutup kemungkinan banyak informasi yang salah kaprah. Karena apa? Setiap individu bisa menanggapi sesuatu itu dengan cara pertimbangan sendiri. Nah, untuk ini kepada Bapak Ibu semua, karena sekarang medsos begitu masif masuk ke di lingkaran kita, bahkan setiap anak-anak kecil pun juga sudah membawa HP, maka sangat masif masuk di dalam informasi dalam saku kita itu ya. Nah, untuk itu kita harapkan kepada Bapak Ibu semua untuk hati-hati di dalam menangkap informasi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi ya? Mas Adi di Sukominangun. Mas Adi. Nah, memang sebenarnya kalau kita membuka medsos itu informasi apa saja banyak. Dan informasi mulai bahasa apa saja juga banyak. Iya, betul. Bentuknya juga banyak sekali. Tetapi perlu hati-hati bahwa informasi yang disampaikan harus betul-betul memiliki dasar, landasan yang kuat, agar kita tidak terjebak oleh hoak, informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu kita juga hati-hati dalam mengambil dan menge-share. Karena kita ada undang-undang IT, saat kita menge-share itu juga salah satu penyebaran informasi. Nah, untuk itu sekali lagi mari kita manfaatkan internet, informasi yang juga muncul dari WA, ada juga Instagram, dari Facebook, dan juga web yang luar biasa banyaknya. Itu semua adalah informasi yang tidak mesti ditulis oleh wartawan, tetapi sekarang masyarakat bisa. Bahkan kemarin banjir aja bisa disuting oleh seseorang. Iya, betul. Nah, gunung meletus juga bisa. Nah, ini informasi-informasi ini yang bisa kita tangkap. Nah, kita harus seleksi di dalam melihat. Nah, sekarang bagaimana dengan informasi-informasi yang kurang tua? Nah, inilah yang memang zamannya udah berubah ya. Nah, ini tinggal orang zaman tuanya. udah digital ya Pak. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang tua-tua harus juga kreatif dong. Nah, gitu. Nah, bukan kita yang mengikuti digital, tapi kita dulu. Jadi digital bukan mengikuti harus tua tidak, tapi sekarang orang tua yang harus berpikir maju. Dia harus kreatif, membaca, juga mampu menggunakan teknologi khususnya menggunakan IT yang sangat luar biasa cepatnya ini. Oke, siap. Semoga untuk Mas Adi puas dengan jawaban yang sudah diberikan sama Bapak Iswahyudi tentunya ya. Dan tentunya kebersamaan kita masih panjang. Saat lagi yang pengen ikutan untuk bisa bergabung boleh, masih ada waktu. Silahkan tentunya telepon ataupun SMS ditunggu sama kita. Jangan kemana-mana dulu. Kita bakalan kembali lagi setelah yang satu ini. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Cal? Hehe, Kora ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya, Ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, Ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2
toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower. Beli 10 kardus bonus 1 kardus. Dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 35 18 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik saat menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman, karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun, justru lebih mulia dari itu. Kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. Pasang iklan di Radio Rasi FM sekarang gampang loh, mudah, praktis, dan tepat sasaran. Mudah, Anda cukup datang ke alamat kantor radio kami di Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, atau cukup hubungi tim marketing kami di 0351 896 138. Praktis, Anda bisa memilih harga paket iklan yang kita tawarkan sesuai dengan keuangan Anda, dijamin sangat murah dan terjangkau. Tepat sasaran, Anda tidak perlu khawatir produk atau usaha Anda yang Anda tawarkan akan kami promosikan sesuai dengan bidikan pasar Anda, sehingga tidak ada kata percuma setelah Anda beriklan di Radio Rasi FM Magetan. Gampang banget kan? Kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, saat Rasi, dan kita masih membahas untuk siang kali ini yaitu peran pers dalam upaya ikut menanggulangi pandemi corona bareng Bapak Dr. Andes Iswayudi Yulianto MSI selaku PLT Kepala Dinas Kominfo Magetan ya. Dan ini dari Bunda Iin Pak mengucapkan selamat untuk Bapak Yuli di tempat yang baru dan sukses pastinya katanya ya. Amin. Kita bahas kembali masalah pers yang ada di Magetan pastinya. Hubungan pers dan juga pemerintah. Tentunya yang di sekitaran Magetan sendiri bagaimana Pak untuk sekarang ini? Ya, jadi dalam tata manajemen kehidupan kita yang baru, pemerintah itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pers. Karena jujur ya, pemerintah sehebat apapun tanpa dipublikasikan, maka tidak akan orang tahu. Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah itu pun banyak diketahui karena pers. Maka saya katakan hubungan pers dengan pemerintah itu seperti mata uang, dua sisi mata uang. Mereka saling berdekatan, saling mendukung, dan saling menjadi satu kesatuan yang
menjadi nilai. Karena apabila tidak bersatu maka tidak dapat nilai apa-apa. Tapi kalau mereka bersatu, pers dan pemerintah, itu menjadi salah satu nilai yang luar biasa. Apalagi saat ini dalam era global yang begitu masif, membuat pers semakin menjadi kebutuhan masyarakat. Iya. Coba jenengan bayangkan, setiap hari orang pasti melihat informasi di TV, radio, juga informasi di WA atau informasi di Facebook apa saja. Orang kan mencari itu, dan itu menjadi konsumsi sebelum makan aja cari informasi dulu. Oh, benar sekali. Bahkan mau tidur pun juga cari informasi. Itu memang karena kebutuhan manusia di Indonesia atau di dunia yang sudah mencapai tingkat kebutuhan yang aktualisasi. Nah, untuk ini maka kita harapkan hubungan pemerintah dan pers itu menjadi satu dinamika yang harmonis, sehingga pers menjadi kekuatan yang dapat membangun persepsi yang ada di masyarakat. Jadi pers itu membentuk wacana atau persepsi masyarakat, bisa paham, bisa menolak, bisa banyak hal. Oleh karena itu, persepsi yang dikeluarkan oleh pers dengan tulisannya itu akan memberikan nuansa kehidupan masyarakat yang aman, masyarakat bisa tenang, tahu. Bahkan masyarakat, contohnya ada gempa, ada apa, kan sudah diinformasi lewat bahkan tuh yang meliput TV, radio dan sebagainya, luar biasa, sehingga masyarakat bisa siap menghadapi dengan tenang dan bisa menata semua itu dengan proses yang begitu cantik. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan masuk. Apa yang dimaksud dengan peranan pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum itu sendiri? Monggo, Pak. Jadi begini, sesuai dengan undang-undang pers, bahwa pers itu mempunyai fungsi sebagai media informasi. Iya, betul. Ada 4 hal yang menjadi peran dari pers. Sebagai informasi, media informasi, pers dapat menyampaikan informasi banyak hal tentang masyarakat, menyampaikan kebenaran, menyampaikan data-data dan sebagainya. Iya. Kedua, dengan pers menyampaikan informasi, berarti banyak sekali orang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Orang yang tidak paham menjadi paham. Orang yang nggak ngerti jadi ngerti, dan mereka akhirnya orang menjadi semacam edukasi. Iya. Orang diajari tentang sesuatu, informasi data, maka disitulah unsur pendidikan menjadi hal yang penting. Iya. Dan sekarang juga ada pers itu juga sebagai media pendidikan. Kemarin Pak Bupati juga menyampaikan dalam rangka pandemi seperti ini, bisa guru-guru bisa bersiaran di radio, iya, betul. Sehingga anak-anak didik kita bisa diedukasi, tidak perlu harus ketemu tetapi dengan radio. Contohnya seperti itu. Hiburan, pers atau media radio sekarang juga luar biasa banyak. Di TV itu banyak lagu-lagu, juga ada sinetron, ada informasi banyak, juga di rasi sini juga ada lagu-lagu dan sebagainya. Sehingga media itu bisa memberikan suasana yang berubah. Dibuatnya suasana jadi lebih sejuk dengan informasi lagu-lagu, sehingga masyarakat lebih cooling down, lebih nyaman dan sebagainya. Dan terakhir, kontrol sosial. Jadi media itu bisa memberikan data-data atau informasi yang dapat bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kontrol sosial ini kalau tidak disampaikan oleh media, maka masyarakat tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, maka akan terjadi salah satu kekuatan informasi yang memberikan kontrol kepada pemerintah. Sehingga kontrol masyarakat inilah yang dapat disampaikan oleh media, dan sehingga masyarakat paham mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya. Gitu. Oke. Ini kayaknya memang pembicaraan mengenai pers ini menarik. Ada yang sudah gabung lagi di WA. Ya. Sebentar Pak. Sejauh ini usaha apa dari media menginformasikan misalnya iklan seperti ramuan herbal yang narasinya cukup mengiring seolah-olah obatnya adalah obat COVID yang terjun bebas di masyarakat, sehingga masyarakat ini tertarik untuk membeli. Dan pada akhirnya membentuk pola pikir
kan sudah minum produk ini, jadi nggak usah pakai masker, aman dari COVID. Nah, sekarang ini kan iklan bebas, Pak. Dari Dinas Kominfo sendiri mengatasi bagaimana? Jadi begini, contohnya kita ambil contohnya salah satu radio gitu aja. Di dalam radio itu kan mereka sudah menyampaikan sebagai media informasi. Tapi ingat, kadang-kadang kita tidak lupa atau kita lupa terhadap ada kode etik yang perlu dipegang oleh media. Contohnya saat dia mengadakan kerjasama dengan iklan, contohnya untuk obat ataupun jenis mereka lupa dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, yang sudah tidak masuk akal. Berarti disinilah media itu tidak bisa berfungsi sebagai pendidik dan sebagainya. Nah, seharusnya media saat berkomunikasi juga harus berani menyampaikan data-data yang benar. Tidak boleh kita seenak aja menginformasikan hal-hal yang tidak baik. Tadi ada yang bohong, apalagi data-data yang nggak valid dan sebagainya. Ini tentu saja kita berharap kepada media untuk bisa menyampaikan tentang iklan yang baik, informasi yang benar. Kenapa? Ini ada pertanggungjawaban moral maupun pertunjukan pada di atas sana bahwa informasi yang disampaikan oleh media itu harus aktual, benar, berbasis data dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau masih ada radio atau media yang berani menyampaikan data-data itu? Silahkan kita melakukan laporan. Nanti kita bersama-sama kita laporkan di lembaga penyiaran bahwa lembaga ini telah melampaui batas menyampaikan informasi-informasi yang tidak baik, dan itu bisa nanti akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga mereka akan bisa ditutup kalau memang itu sudah melampaui batas kan itu. Kalau dari sejauh ini di Magetan sendiri ada nggak sih Pak dari mungkin media atau radio yang melanggar aturan itu? Ya, alhamdulillah kita sementara ini memantaunya dari Kominfo, alhamdulillah semua baik-baik saja. Dan saya yakin semua media radio, media yang ada di sini semua berjalan dengan sesuai koridor. Dan pasti nanti kalau itu sudah mulai batas, kami akan juga dari Kominfo juga akan melakukan langkah-langkah memberikan teguran atau apa, dan kalau perlu kita laporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menyikapi hal tersebut. Oke, siap. Untuk Mas siapa tadi? Moga-moga nggak ada namanya. Moga-moga jawabannya juga bisa memberikan apa ya? Sedikit pesan kalau yang namanya mendengarkan berita ataupun media sosial yang dari radio itu kita perlu menelaah ya Pak. Ada dua, iya. Ada dua. Bagi pemimpin radio itu harusnya juga dia memasukkan unsur iklan harus betul-betul berbasis data, betul. Jujur dan tidak yang terlalu berlebih. Karena apa? Dia konsekuensinya akan mempengaruhi masyarakat banyak. Betul. Satu sisi. Nah, masyarakat juga harusnya semakin cerdas. Tadi saya sampaikan informasi di WA, informasi di apa itu kan luar biasa. Contohnya banyak sekali yang kadang-kadang hoax. Nah, termasuk informasi di radio atau di mana juga banyak yang hoax. Kalau kita tidak hati-hati ya. Nanti kalau insya Allah pasti semua media pasti akan menyeleksi dengan ketat, betul. Tapi yang paling menakutkan adalah di WA. Betul Pak. Di medsos itu betul-betul informasi yang sangat mengerikan. Dan ini ada yang baik juga banyak, tapi juga ada yang jelek juga tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk itu kepada para pendengar, juga kepada para pembaca ataupun juga yang lainnya, apabila mendapat informasi semacam itu harusnya juga cerdas, mencermati informasi dengan seksama. Oke. Terus kalau kita udah berbicara mengenai hubungan pers dari bareng pemerintah itu sendiri, terus menurut Bapak bagaimana pers yang baik itu? Betul. Jadi sebenarnya ada 5 hal yang perlu dicermati bagaimana seorang kita melihat pers yang baik. Makanya tadi saya katakan pers itu harus
pertama, dia harus menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas. Tadi sudah saya katakan. Makanya sejak awal apabila media juga membuat iklan atau membuat sesuatu, dia harus menyampaikan dalam bentuk pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas. Yang kedua, pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Artinya bahwa apa yang dimuat di dalam berita seperti hari ini, bahwa kita bisa berdialog. Di malam pagi hari ini kita sudah bisa tadi ada dialog, komunikasi, hingga ada semacam kritik dan komentar. Nah, yang ketiga adalah pers harus menyajikan gambaran jelas dan memahami berbagai kondisi masyarakat. Jadi pers itu sangat dekat dengan masyarakat. Dia selalu berbicara kepentingan masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan pers itu harus betul-betul menjadi informasi yang dapat memberikan gambar yang jelas, sehingga masyarakat bisa memahami semua permasalahan dengan benar. Yang keempat, pers tidak boleh mendramatisir keperluan sesuatu hal, dan harusnya tetap memberikan fakta, data yang benar. Jadi tadi sudah sampaikan, kalau ada pers hanya mikir dramasir, sesuatu didramasir, umumnya sesuatu itu tidak benar. Harusnya pers tetap memberikan fakta, data yang benar, agar masyarakat semakin cerdas di dalam memahami kehidupan. Dan terakhir, pers harus bisa berkomunikasi seluruh berita yang dibuatnya kepada seluruh masyarakat. Jadi di mana saja orang tua bisa memahami, anak muda bisa memahami, dan semuanya, sehingga informasi yang disampaikan pers itu bisa diterima oleh semua pihak. Oke, nah itu dia ya, Sahabat Terasi sama Bapak Yuli sudah dijelaskan untuk hubungan pemerintah dengan pers yang ada di Magetan sendiri juga sangat luar biasa hubungannya, dan juga menjadi pers yang baik juga sudah diterangkan. Apalagi untuk pers yang di Magetan, kalau menurut dari Bapak Yuli sendiri, memang seseorang yang benar-benar cerdas untuk bisa menjadi jurnalis yang sangat luar biasa, memberikan informasi melalui dari Facebook, entah itu Twitter, sekarang yang siaran langsung, Instagram juga. Iya kan Pak ya. Gitu. Jadi sekarang ada kejadian sedikit aja, pohon tumbang kita langsung, pohon tumbang langsung, berita bisa langsung naik kayak gitu. Betul. Benar-benar sangat luar biasa. Nanti kita lanjut lagi Pak mengenai masalah pers ya. Tentunya buat Sahabat Terasi, kita tunggu kebersamaan Anda. Tetap di sini saja, masih di Ngobrol Bareng. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082
257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. 075. Yes, 75. 0,75%. Apa sih kok 75, 0,75%? Bunga kredit Bank Rasuna murah banget, hanya 0,75%. Dalam rangka mendukung program pemerintah Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dan ulang tahun ke-29 4 Januari 2021, Bank Rasuna obral kredit. Bank Rasuna menurunkan bunga kredit hanya tinggal 0,75% per bulan. Ya, bunga kredit Bank Rasuna hanya 0,75%. Dan ingat, fasilitas bunga kredit 0,75% Bank Rasuna ini mulai berlaku Januari 2021. Segera manfaatkan kemudahan bunga kredit 0,75% ini untuk seluruh produk perkreditan Bank Rasuna, kredit perdagangan, industri pertanian, peternakan, jasa maupun kredit konsumtif. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Bunga kredit 0,75%. Segera hubungi kantor-kantor Bank Rasuna terdekat. Kantor pusat Jalan Jaksa Agung Suprapto 88 Ponorogo. Telepon dan fax 0352 482 063. Kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Jetis, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Magetan, dan Jalan RA Kartini 89 Trenggalek. Kantor pelayanan kas Jalan Yosudarso 6 Kauman Sumoroto, Jalan Raya Ponorogo Pulung, Jalan Raya Madiun 45 Grupit Jenangan Ponorogo, Jalan Batoro Katong 56 Ponorogo, Jalan Raya Badekan Wonogiri Badekan, Jalan Jenderal Sudirman 58 Balong, Jalan Sunan Kumbul 25 Sawu, Jalan Raya Pacitan 11 Laung, Jalan Jenderal Sudirman 76 Gendengan Kawedanan Magetan, Jalan Raya Mauspati Magetan 149 Mauspati Magetan, Jalan Kampak Munjungan Bendo Agung Trenggalek, Jalan Raya Ponorogo Magetan, Danyang Sukosari Ponorogo, Jalan Raya Panean Magetan, Jalan Raya Trenggalek Tulungagung Pogalan Tulungagung. Seluruh produk Bank Rasuna didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maju bersama kami, Bank Rasuna.
90,6 FM Radio Keluarga Anda. Kita masih ngobrol bareng, yaitu dalam rangka Hari Pers Nasional dengan Bapak Dr. Andes Iswayudila atau MSI selaku PLT Kepala Dinas Kominfo Magetan. Nah, sini sudah ada yang bergabung untuk di WA. Sosial kita itu di tingkat bawah rancu, Pak. Informasi kiri kanan kadang tidak akurat sehingga menimbulkan polemik. Misal nih, jangan sakit, nanti kalau kamu berobat di Vaskes, di Covid kan loh. Nah, rata-rata orang kan kalau nguping udah dari satu informasi ke informasi orang lain beda penyampaian. Nah, upaya apa dari Pers dan juga Dinas Kominfo sendiri menyikapi fenomena seperti ini? Monggo silakan. Ya, jadi tadi sudah saya menjelaskan bahwa dengan kebebasan informasi setiap orang bisa menulis di WA-nya sendiri dan atau di Facebook-nya sendiri atau di mana saja. Kebebasan inilah yang kadang-kadang bisa memberikan informasi-informasi yang baik. Contohnya kalau di Facebook atau di Instagram itu kan banyak sekali informasi baik itu hiburan, pendidikan atau banyak informasi yang lain yang membuat orang menjadi cerdas. Tapi jangan kaget itu sampai Pak Presiden itu sampai mengatakan hoak itu yang begitu sekarang masif, dan itu banyak informasi yang disalahgunakan untuk hal-hal yang berkait dengan kepentingan tertentu, berkait dengan ideologi, ada juga berkait dengan paham dan sebagainya yang diputarbalikkan dengan fakta. Nah, inilah informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Mas Andi. Akhirnya muncul informasi yang hoak. Contohnya bahwa dengan orang datang ke rumah sakit langsung di COVID-kan dan sebagainya. Tidak, itu ada proses loh. Masuk ke rumah sakit itu ada tesnya dulu. Nah, mereka nanti kalau sudah COVID itu dimasukkan, dirawat. Karena apa? COVID itu kan penyebarannya sangat dahsyat. Maka harus di tempat tertentu, tempatnya harus ada titik tertentu agar COVID itu tidak menyebar. Sedangkan bagi yang sakit ya tetap diobati dengan baik, ya dirawat dengan baik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang informasi yang diputarbalikkan, sehingga informasi untuk itu sekali lagi kepada masyarakat, kalau mendapat informasi jangan mudah percaya. Tolong dicari dulu sumbernya dari mana dan tolong tanyakan kepada kepada yang betul-betul memahami. Nah, bagaimana dengan Kominfo? Jadi berkait dengan media sosial itu sekarang kan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa nutup itu kan Google itu ya. Jadi betul-betul ribuan informasi itu saling tumbuh berkembang. Nah, untuk ini kami pasti akan memberikan web-web informasi yang ada. Tetapi kekuatan kami adalah menyampaikan lewat Instagram, kami sampaikan lewat Facebook, YouTube, pakai medsos sebagainya kita sampaikan. Tetapi di sana sini juga banyak informasi yang menyimpang. Dan untuk itu saya mohon kepada semua pendengar untuk hati-hati di dalam menyikapi informasi. Tolong kaji dulu secara mendalam, lihat dulu siapa yang menyampaikan. Hati-hati Pak tulisannya, tolong itu yang disebarkan ini penting, kalau enggak berdosa. Wah, itu hati-hati, itu biasanya informasi yang sulit dipertanggungjawabkan. Biasanya malah yang seperti itu malah yang hoax ya Pak? Oh iya pasti. Jadi bayangkan kalau informasi yang berkait itu nanti kalau tidak menyebarkan nanti akan jadi kiamat atau masuk neraka, itu kan nggak benar gitu. Pasti di dalamnya ada informasi yang nggak benar. Jadi sekali lagi cermati, pelajari dan renungkan dengan seksama agar kita tidak terjebak dalam informasi-informasi yang menyesatkan. Siap, Mas Andi ya. Moga-moga kalau tetangganya banyak yang bergosip dibilangin aja, udah selesai gituin Mas, biar gak gibah terus masalah yang seperti ini. Kita bicara kembali mengenai Pers itu sendiri Pak. Kalau dari peran dari jurnalis itu, kalau menurut Bapak jurnalis yang baik itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara pers pasti ada orang-orangnya yang bekerja. Iya betul. Di dalam pers itu ada orang-orang yang profesional yang bekerja. Mereka mampu bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi. Mereka bisa beradaptasi dan memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Mereka bekerja punya kode etik
ya yang luar biasa dan mereka paham patuh pada kode etik. Contohnya dia yang profesional itu seperti wartawan atau jurnalis itu sama dengan seorang dokter yang memiliki kode etik yang luar biasa. Nah, sekarang seorang jurnalis yang akan nanti backup media itu kan tempatnya, tapi diisi oleh orang-orang yang memberikan berita. Maka itulah disebut dengan jurnalis. Seorang jurnalis ya adalah kunci adalah orang-orang yang bekerja yang memiliki kemampuan berbicara dengan baik atau menulis dengan baik, dia menyampaikan dengan baik. Mungkin dengan kata-kata, kalau Mbak Rara di sini dengan kata-kata, mungkin di media, mungkin dengan tulisan, mungkin kalau ada lagi pakai gambar-gambar itu juga adalah media. Dia mampu menyampaikan dengan baik. Yang kedua, dia biasanya cepat dan akurat. Logikanya cepat sekali berpikir dan biasanya mampu menggambarkan semua dengan cermat. Yang ketiga, dia biasanya akan mencatat topik-topik yang hangat. Seorang media pasti akan mengangkat topik-topik yang hangat sehingga medianya bisa dibaca orang di sebaliknya, karena dia membuat hal-hal yang sangat hangat, sangat dibutuhkan masyarakat dan informasi yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Yang ketiga, seorang jurnalis itu harus profesional. Profesional itu berarti dia memiliki kemampuan, ilmu dan sebagainya. Dia bekerja dalam acuan adalah profesional. Kemudian seorang jurnalis itu harus berani mengatakan kebenaran, jujur. Itu kunci daripada organisasi. Jadi seperti Mbak Rara kalau mau ngapusin, menyampaikan kan juga meledak itu juga ya pasti tidak mungkin dilakukan karena takut juga kan itu ya. Yang mendengarkan bukan cuma satu orang. Tapi bisa nanti ditertawain orang kan gitu. Nah, itu pasti Mbak Rara akan menyampaikan informasi dengan benar dan jujur. Dan yang terakhir, seorang jurnalis itu harus mampu selalu berinovasi. Dia selalu belajar untuk mengembangkan pengetahuannya lebih tinggi, karena orang menulis, berbicara atau melakukan itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan mereka selalu diasah oleh kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Terus tantangan dari jurnalis itu sendiri kalau di Magetan berat nggak sih? Waduh, lah ini yang kita melihat jujur di Magetan cukup banyak itu. Sekarang yang tercatat aja hanya 30 itu yang tercatat lembaganya ada, dan lembaga yang tidak tercatat lebih banyak lagi. Jadi tugas kami di Kominfo adalah menata mereka. Kita ajak mereka untuk bekerja dalam satu organisasi yang jelas. Yang kedua, kita berharap kita mengembangkan mereka menjadi SDM yang baik. Maka kita sering diskusi, kita ajak berlatih tentang manajemen pers itu dengan benar, sehingga mereka bisa menguasai kerangka dasar berita itu yang biasanya diluat dengan 5W1H. Mereka itu, dan itu penting loh. 5W1H itu apa? Seorang media itu harus bisa membuka apa yang terjadi, siapa yang melakukan, kapan terjadi, di mana, kenapa, dan bagaimana proses itu. Kalau seorang media itu bisa mengupas 5W1H, insya Allah tulisannya akan menjadi sempurna. Bagus ya Pak ya. Karena ini waktu tinggal beberapa menit saja. Asik banget Pak ngobrolnya kita masalah jurnalis. 2 jam kayaknya kurang. Tapi gini ya Pak, mungkin apa yang mau disampaikan untuk masyarakat, kepada masyarakat di Kabupaten Magetan khususnya dari Dinas Kominfo sendiri? Monggo silakan. Baik. Jadi saya akan berharap pertama bahwa media saat ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, apalagi dengan teknologi yang semakin maju dan canggih ini, orang bisa mendapatkan informasi kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, dengan kemajuan ini maka akan muncul orang-orang yang menjadi salah satu pengisi dari media itu. Maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan, mereka yang betul-betul cakap, mereka yang memiliki profesional yang tinggi. Dan yang ketiga, berkait dengan percepatan ini semua, tidak menutup kemungkinan dengan teknologi ini adalah
kebebasan orang menyampaikan pendapat. Dan sekarang tidak hanya orang wartawan aja yang bisa beritakan, kita semua bisa. Sekarang coba di WA itu ada kejadian orang pribadi bisa nyuting dan komentar. Ini pun juga menjadi viral. Dan yang terakhir di dalam menyikapi itu semua, maka adalah kemampuan kita di dalam menangkap berita. Kita dituntut untuk cerdas di dalam membaca berita, memahami berita. Jangan semua dipercaya, karena berita itu harus ditelaah di dalamnya dan diuji kebenarannya, agar kita tidak tersesat nanti di dalam berita-berita yang menghasut, berita-berita yang saat ini juga banyak berita-berita digunakan oleh orang-orang tertentu yang digunakan untuk kepentingan mereka. Sehingga inilah yang perlu kesadaran dari masyarakat untuk membaca, memahami dan mencermati semua dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Yuli, terima kasih untuk kebersamaannya dan informasi-informasi yang sudah diberikan. Semoga saja Dinas Kominfo yang ada di Kabupaten Magetan yang memang memberikan informasi-informasi yang sangat luar biasa tentang apa yang sedang terjadi di Magetan pastinya ya Pak ya. Lebih baik lagi. Sukses tentunya untuk Dinas Kominfo dan juga Pak Loyo ya. Selamat ulang tahun Pers Nasional. Semoga menjadi kekuatan kita dalam menyongsong pembangunan. Amin. Oke, terima kasih Pak. Dan insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol di acara yang berbeda dengan tema yang beda ya Pak ya. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan saat terasi, Rara juga mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh